Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Semanggi University, kembali lagi bersama kami tim dari Coach Shop Surabaya Timur. Untuk kali ini saya sebagai moderator sekaligus juga yang membedah buku ini ya nanti ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Marlia dari tim salesnya Coach Shop Surabaya Timur. Kemudian di sebelah saya ada saya Angga di divisi logistik. Kemudian saya Anastasia dari admin. Kemudian saya Rifki Taufiki dari Coach Shop Surabaya Timur. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, untuk kali ini saya akan membedah dengan judul 101 intisari menjual berlipat-lipat, laku lebih cepat, omset meningkat. Jadi melanjutkan dari bab sebelumnya ya. Dan untuk bab ini, di bab 10 ini amat sangat menarik perhatian saya. Jadi di judulnya itu sebenarnya amat sangat singkat. Siapakah pesaing saya? Nah, judul ini sangat singkat, tapi sebenarnya ini kalau menurut saya ini adalah suatu suatu trust issue yang harus dicari ya. Kalau dari divisi saya yang saya pegang sekarang, yaitu dari tim sales. Jadi untuk mencari siapakah pesaing saya, jadi kita tuh harus melihat ada beberapa item di situ. Jadi yang pertama adalah kelengkapan mutu, kelengkapan desain dari produk tersebut, kemudian bentuk produknya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada di harga yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang nomor 3 ada saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Lalu yang keempat ada promosi seperti apa yang dilakukan oleh pesaing tersebut. Kemudian yang terakhir rencana kegiatan pesaing ke depan. Jadi di 5 item ini yang harus dicari sebagai seorang sales dimanapun ya kalau menurut saya. Dan ini untuk bisa meningkatkan, salah satu strategi untuk bisa meningkatkan omset kita. Jadi kalau dari rekan-rekan yang ada di sini, gimana tanggapan dari kalian dengan item-item tersebut? Dari rumor, misalkan kita kan di sini satu tim. Dari kita kalau misalkan ada suatu rumor, ternyata di sana ada yang jualan seperti kita loh, dan di sana itu harga lebih murah. Itu yang kalian tangkap kan? Gimana ya supaya kita mempertahankan supaya customer atau konsumen itu selalu datang ke kita. Nah, untuk pendapat kalian, apakah hal ini itu amat sangat urgent, middle atau di tengah-tengah, atau sebenarnya biar aja, kalaupun pesaing itu kan berarti rezeki masing-masing, atau seperti itu? Gimana tanggapannya dari Pak Vicky dulu? Dari teman-teman dulu aja. Kalau dari saya sih, kalau pesaing utamanya itu jenisnya produk dan harga sih. Kalau menurut kalau produk berarti urgent. Ya, kalau produk kan kalau kita urgentnya di 2 item itu. Ya, di 2 item. Produknya dan harga. Kalau kita produknya bagus, memenuhi standar apa yang diinginkan konsumen, pasti, dan harga yang murah itu tadi. Itu persaingan sih kalau dari saya sih. Kalau dari Pak Vicky, Oke, itu ya. Kalau dari saya justru malah tidak ke semuanya ya. Tidak ke semua yang disebutkan ya. Dari saya. Siapakah pesaing saya? Pesaing kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya, karena gini, ketika kita membanding-bandingkan kita dengan kita mensaingkan kita dengan orang lain ya, dengan orang lain tanpa melihat barang kita sendiri ya. Kan kita bilang barang kita sendiri. Iya. Nah, tanpa melihat diri kita sendiri, akhirnya itu kadang kita itu di sana lebih murah. Di sana produknya lebih bagus gitu ya. Jadi down gitu. Istilahnya tuh kita jadi nggak pede gitu ya. Menjual produk kita. Benar. Jadi menurut saya siapakah pesaing saya? Kalau menurut saya ya diri kita sendiri. Jadi ketika barang kita nggak laku atau kita mau mengevaluasi kinerja kita, ya kita evaluasi diri kita, bukan evaluasi produk orang gitu. Gak usah evaluasi produk orang, kita lihat aja produk kita, apakah ini dengan harga segini, produkku kayak gini dengan harga segini, dengan fitur seperti ini, worth it atau enggak. Ketika sudah worth it, coba kita evaluasi lagi diri kita.
apakah pelayanan kita yang kurang bagus, apakah cara menawarkan kita yang kurang bagus, apakah cara komunikasi kita dengan customer kita itu kurang, sehingga penjualan kita menurun gitu. Jadi makanya itu saya kan sering ya bilang ya, nggak usah lihat faktor eksternal dulu, kita perbaiki internal dulu aja. Ketika kita sudah tahu keburukan internal kita, ketika kita evaluasi, kita tahu keburukan kita itu di sini loh, akhirnya kita bisa memperbaiki, ya kan. Tapi ketika kita melihat pesaing kita ya, melihat pesaing kita terlebih dahulu, akhirnya kita lupa untuk mengevaluasi produk kita gitu. Ketika kita lihat pesaing dulu, akhirnya ini harganya dia lebih murah, harganya ini barangnya lebih bagus dan lain-lain, akhirnya kan kita lupa untuk mengevaluasi produk kita sendiri. Jadi yang pertama wajib dievaluasi ya apa yang bisa kita lakukan, karena ketika kita evaluasi pesaing kita atau menganalisis produk pesaing kita itu juga penting sih ke depannya. Ketika kita tahu tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi yang paling penting adalah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya. Berarti intinya ini nggak urgent ya. Jadi ini kan yang dia disebutkan oleh penulis di sini, ini kan termasuk faktor eksternal bukan internal. Jadi sebenarnya ini bukan suatu yang urgent. Terserah di luaran di sana mau jual murah mahal, terserah produknya bagus enggak atau kayak gimana gitu kan. Berarti kan tidak termasuk urgent. Iya, begitu. Middle sih, menurutku middle ya. Middle ya. Nah, jadi dia nggak terlalu penting juga, ya nggak terlalu penting. Tapi harus diwaspadai juga. Kita harus tahu juga gitu. Iya. Jadi bukan diabaikan ya, bukan diabaikan, tapi minimal kita tahu. Iya. Gitu. Dari Mbak Anas mungkin ada tambahan? Enggak setuju sama pendapatnya Pak Izzy. Iya. Jadi di tengah-tengah ya. Memang kalau di divisi marketing sales itu kita juga banyak strategi. Di situ kita banyak perkembangan dari era sekarang dulu sama sekarang. Kalau dulu kan kita kan hanya barter ya. Kalau dulu transaksi dulu itu barter gitu. Kamu punya apa, kita punya apa. Kemudian berkembang dengan ilmu-ilmu tertentu. Jadi kalau misalkan saya jual dengan kelebihan ini, saya bisa jual harga sekian. Pokoknya dia bisa menjual. Kemudian berkembang lagi dari sistem sales ini. Jadi tidak hanya jual beli saja, tapi kita harus bisa mendapatkan benefit apa yang jika aku beli produk itu. Dan untuk kesininya juga seperti itu lagi, berkembang gitu sesuai dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Kalau dulu orang kan ya pokoknya aku jual aja gitu, kan seperti itu. Jadi memang perkembangan itu kita harus mengikuti apa yang ada sekarang gitu, supaya sistem perekonomian juga nanti kan dari bawah nanti ke atas, jadi biar bisa muter gitu loh perekonomian suatu perusahaan juga, bahkan nanti sampai di atas suatu negara, di luar lagi nanti di seluruh dunia. Nah itu kita kan harus mengikuti perkembangan itu gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas masukannya. Jadi ini nanti kita akan mengupas lagi dari banyak bab-bab yang ada di sini di judul 101 intisari menjual berlipat-lipat, laku lebih cepat, omset meningkat. Ini sebenarnya juga udah bagus ya judulnya ini. Oke, sahabat Semanggi University, demikian bedah buku dari saya. Nanti akan ada tim-tim kita yang akan menambahkan dari berbagai macam divisi untuk bisa kita bedah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita upgrade ilmu bareng-bareng. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.